Di tengah perang dan geopolitik yang memanas, hari ini harga emas justru turun. Kenapa ya? Begini penjelasannya. Saat konflik meledak, pasar masuk mode risk off atau menghindari aset beresiko. Investor panik dan mereka mencari keamanan untuk asetnya. Ada 3 pilihan utama: emas, dolar Amerika Serikat, dan obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Dan saat ini, yang paling dipilih justru dolar dan obligasi. Mengapa dolar? Karena saat ini investor global butuh aset yang paling liquid, bisa dipakai transaksi cepat dan diakui di seluruh dunia. Dan itu adalah US dollar. Ketika dolar menguat, maka emas yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri, sehingga permintaannya melemah dan harga menjadi tertekan. Sekarang, kenapa obligasi? Karena ketika terjadi perang, maka harga minyak akan naik. Harga minyak yang naik menyebabkan kenaikan risiko inflasi. Dan kalau inflasi naik, pasar berpikir The Fed kemungkinan akan menahan suku bunga tetap tinggi lebih lama lagi. Akibatnya, yield obligasi atau tingkat imbal hasil menjadi naik, dan disinilah tekanan emas muncul. Emas tidak memberikan bunga, sedangkan obligasi memberikan bunga. Ketika yield tinggi, investor akan berpikir, kenapa harus simpan emas tanpa imbal hasil kalau bisa dapat return dari obligasi? Dari data tersebut, ini berarti bukan nilai emasnya yang hilang, tapi saat ini, dolar dan obligasi sedang lebih menarik secara makro. Dan perlu diingat, sebelum harga emas turun, emas sempat naik saat konflik mulai pecah, tapi pasar finansial tidak bergerak lurus. Trader jangka pendek melihat harga sudah tinggi, lalu menjual untuk ambil untung. Penjualan besar inilah yang juga ikut mempercepat penurunan harga. Emas bukan instrumen untuk bereaksi setiap hari, tapi emas adalah instrumen untuk menjaga nilai dalam jangka panjang. Volatilitas jangka pendek itu wajar. Siklus dolar dan suku bunga juga selalu berputar. Tapi dalam sejarah krisis global, emas selalu kembali menemukan momentumnya. Dan di saat seperti ini, ketika harga terkoreksi karena faktor jangka pendek, ini bisa menjadi momentum baik untuk menambah tabungan emas jangka panjang. Karena yang turun itu sentimen, bukan nilai dasar emasnya. Gimana menurut sahabat? Tulis di kolom komentar.